Terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih, sudah beberapa kali bahkan seringkali saya menyampaikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini satu program yang dirancang tanpa satu kajian secara komprehensif dan holistik ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena program Koperasi Desa Merah Putih itu kalau kita tinjau dari sisi potensi pasar dengan potensi sektor usaha berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, yaitu dari 6 unit usaha itu dijalankan semua oleh setiap koperasi antar desa, maka potensi marketnya jelas hanya di satu desa itu saja. Kalau kita kaji dari sisi potensi pasar, potensi serapan pasar ini sangat kecil, nggak sebanding dengan potensi perputaran modal, yaitu kurang lebih 1,5 sampai 2 miliar yang masuk aktiva tidak tetap atau aktiva bergerak setelah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan akomodasi yang lain. Sementara dengan perputaran modal yang hanya sekitar 1,5 sampai 2 miliar dari tanggungan 3 miliar pada Bank Himbara, beban cicilan itu setiap bulan lebih dari 65 juta, belum lagi beban untuk kebutuhan operasional, beban untuk menghasilkan SHU sehingga ada keuntungan yang signifikan. Sementara modal yang diputar hanya sekitar 50% dari total hutang, karena sudah masuk dalam beban aktiva yang tidak bergerak, yaitu menjadi aset. Nah, ini adalah salah satu pelaksanaan teknis dari Koperasi Desa Merah Putih itu yang terburu-buru. Seharusnya kalau memang itu harus dilaksanakan dengan potensi modal sekitar 3 miliar yang menjadi beban hutang di Bank Himbara, itu seharusnya tidak harus menggunakan bangunan yang baru sehingga menjadi beban, usaha belum jalan, uang hasil hutang tapi sudah berkurang separuh untuk kebutuhan yang tidak produktif. Sementara di satu sisi, kita dihadapkan pada kondisi dan fakta sumber daya manusia dari pengurus koperasi di setiap desa itu belum tentu profesional di bidang pengelolaan dan manajerial usaha yang berbasis profit oriented. Karena jadi pengusaha itu tidak mudah. Nah, sementara jadi pengusaha, orang baru jadi pengusaha sebagai manajer koperasi sudah punya beban dengan tanggungan hutang 100% yang dikelola hanya sekitar 50% untuk perputaran modal. Potensi serapan pasar sangat kecil karena hanya di lingkup desa. Karena SOP usahanya semua KDMP itu sama. Nah, ini sudah keputusannya yang potensinya bermasalah, turunannya secara teknis oleh para tim teknisnya Pak Prabowo ini juga berpotensi bermasalah. Ini kalau tidak ada pembenahan, tidak ada koreksi dari pembangunan tahap awal yang sekitar 30.000 yang dijalankan oleh Agrinas ya, di setiap desa sekarang sudah mulai dibangun, yaitu target 30.000 di tahun 2026 di bulan Juli, bulan Agustus. Ini kalau tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi secara menyeluruh ya, baik itu dari sisi manajerialnya maupun dari sisi teknis pelaksanaan di lapangan oleh para subkontraktor dan para pemberi kontraknya, yaitu pemberi kebijakannya, yaitu dari Agrinas, ini berpotensi menciptakan kredit macet secara massal, di samping akan merusak skor perbankan, juga akan menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Dan ini bisa terjadi nanti satu kondisi kredit, yaitu secara hukum di seluruh desa akan terjadi potensi perpecahan antara pengurus koperasi dengan kepala desa, potensi terjadi pengkambing hitaman oleh masyarakat kepada pengurus koperasi dan kepala desa. Ini akan jadi masalah besar kalau Presiden tidak segera melakukan evaluasi dan menyusun kerangka teknis yang tepat melihat dari kondisi faktual, sehingga tidak lagi terjadi potensi praktek penyimpanan yang arahnya tetap rakyat dan negara yang dirugikan.